Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan praktikum struktur data dan algoritma di pertemuan 11 ini, kita nggak bertemu di Meet ya. Jadi kami dari Astus Struktur Data dan Algoritma itu memutuskan untuk membuat video untuk materi stack. Jadi langsung aja masuk ke materinya. Untuk materi stack, pertama di sini ada penjelasan dari stack. So, what is stack atau apa itu stack? Stack itu adalah semacam tumpukan kalau dalam bahasa kita. Itu pengumpulan sebuah data, lalu kita menaruh data tersebut ke dalam data-data lain yang sudah ditata sebelumnya. Jadi metode stack ini meletakkan beberapa data di atas data-data lain. Nah, itulah yang disebut dengan stack. Dalam pengertian pemrograman yang sendiri, itu stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack ini mempunyai sifat LIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Jadi untuk konsepnya sendiri, stack ini seperti kita menumpuk barang. Jadi di dalam sebuah tumpukan itu kita untuk memasukkan barang itu akan berada di paling bawah. Nah, untuk ngambil barangnya atau menghapus barang, atau kalau di sini kita membicarakan tentang data, itu kita akan mengambil yang paling atas. Seperti itu. Lanjut, masuk ke operasi-operasi di dalam stack. Operasi utamanya ada push dan pop. Nah, apa sih ini? Untuk push sendiri itu adalah operasi memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Nah, di sini untuk jika stacknya direpresentasikan dengan menggunakan array, maka elemen array ini yang dimasukkan tidak boleh melebihi ukuran stack. Nah, operasi push ini dapat dilakukan jika stack belum mencapai max atau jumlah maksimalnya. Jadi untuk array itu ada jumlah maksimalnya sendiri. Jadi nanti kita define untuk jumlah maksimalnya. Nah, untuk stack itu nggak boleh lebih dari apa yang udah kita define tadi untuk jumlah maksimalnya. Lalu ada operasi pop. Operasi ini mengambil atau menghapus elemen paling puncak dari stack atau paling atasnya gitu. Setiap kali operasi pop dilakukan, maka posisi top akan berkurang satu. Operasi pop ini dapat dilakukan jika stack tidak kosong. Jadi di operasi pop ini kita akan mengecek dahulu apakah stack ini kosong atau enggak. Lalu jika stack ini enggak kosong atau masih terdapat data di dalamnya, kita baru bisa menghapus atau mengeluarkan data tersebut. Lalu selanjutnya ada operasi isFull. Di sini ya, untuk operasi yang digunakan untuk mengecek apakah stack penuh atau tidak. Jadi nanti di isFull ini bakal ngembaliin nilai true false, dimana jika nilainya ini true, maka dia stack ini udah full atau udah mencapai maksimalnya. Lalu ada operasi SMT, itu operasi yang akan digunakan untuk mengecek apakah stack kosong atau tidak. Jadi untuk operasi ini sama seperti tadi, itu juga seperti isFull tadi. Ini operasi boolean akan mengembalikan nilai true false. Jika nilai operasi SMT ini true, berarti itu stacknya kosong. Lalu ada operasi clear. Itu operasi yang akan digunakan untuk memasukkan stack atau menghapus semua data yang ada di dalam tumpukan. Sebenarnya ada satu operasi lagi, yaitu operasi print atau display. Bisa kita definisikan seperti itu untuk menampilkan apa-apa saja data yang ada di dalam stack tersebut. Lanjut, untuk contohnya seperti ini. Untuk data awal kita menggunakan operasi push, yaitu data 3, nilai 3 kita push, kita masukkan di sini. Nah, dia akan berada di bawah. Lalu kita push lagi atau kita masukkan data 7, nilai 7. Nilai 7 ini akan berada di atas dari 3. Lalu kita pop nih. Kita pop nilai yang ada, stack yang ada, maka nilai 7 tadi akan keluar dari tumpukan atau stack. Lalu jika kita push lagi, kita push nilai 11. Nah, nilai 11 ini akan berada di atas nilai 3. Lalu kita pop lagi, maka nilai 11 yang akan diambil. Nah, begitu seterusnya
jika kita push lagi untuk nilai 21 itu akan berada di atas 3 tadi. Lalu untuk jika kita push lagi, ini kita push dengan nilai 1, maka nilai 1 ini akan berada di atas nilai 21 seperti itu. Nah, untuk contoh stack ini dalam kehidupan sehari-hari, misal kita ingin mengambil beberapa piring yang ada di sebuah tumpukan, maka kita harus mengambil satu persatu dari atas, nggak bisa dari bawah atau dari tengah seperti itu. Nah, untuk representasi stack ini kita bisa menggunakan dua metode. Yang pertama ada menggunakan array, dan yang kedua ada menggunakan linked list. Nah, perbedaannya, jika menggunakan array, itu memori yang digunakan tidak dinamis. Dan apabila ada penambahan data, kita perlu melakukan inisialisasi baru. Nah, untuk linked list ini, alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan. Jadi, jika kita menggunakan array itu, untuk maksimalnya kita harus mendefine dulu di awal. Nah, jika ada data yang lebih dari stacknya itu, kita nggak bisa kalau dipakai array. Jadi kita harus menggunakan linked list. Tapi untuk kemudahan penggunaannya itu, saya pribadi lebih mudah menggunakan array seperti itu. Oke, untuk PPT-nya habis. Langsung aja masuk ke contohnya. Ini kita contoh implementasi menggunakan array ya. Pertama ada library seperti biasa. Nih ada iostream dan conio.h itu untuk penggunaan gets. Lalu pertama kita define dulu variabel untuk batas maksimal array stacknya. Di sini saya menggunakan 10. Jadi nanti untuk stack ini nggak bisa melebihi dari 10 untuk bukan nilainya atau tumpukannya seperti itu. Lalu kita inisialisasi dulu untuk bagian awalnya. Ini variabel top untuk variabel yang berada di atas atau tumpukan paling atas. Kita definisikan di sini min1. Lalu ada array stack dengan nilai indeksnya max seperti itu. Lalu di sini ada operasi isFull dengan tipe data boolean. Nah, di sini jika top itu sama dengan max min 1 atau variabel max ini dikurang 1, itu sama aja stacknya ini udah full seperti itu. Karena ini stack pertama dimulai dari indeks 0, jadi batas maksimalnya adalah max min 1. Nah, kita bakal di return true. Nah, jika enggak atau ini belum mencapai maksimal, itu akan return false. Sama seperti tadi, ini untuk SMPT, tapi kita melihat dari variable topnya. Jika ini min 1, maka dia akan return true, karena top min 1 ini sama aja kayak inisialisasi awal stack, yaitu dia masih kosong seperti itu. Jika tidak, dia bakal di return false. Lalu untuk operasi push, di sini kita bakal ngecek dulu. Di sini if is full, maka akan keluar output stack sudah penuh. Lalu jika tidak, nah di sini untuk operasi penambahan datanya, pertama kita tambahkan dulu nilai topnya, kita plus top. Nah, untuk top yang awalnya ada di posisi dengan indeks min 1, ini akan berubah menjadi di indeks 0. Begitu seterusnya. Jika kita push di awal topnya itu udah 0, maka bakal berubah jadi 1 seperti itu. Lalu kita masukkan datanya. Kita masukkan data di variable stack tadi dengan indeksnya top, atau kita masuk penjelasannya ini, kita memasukkan data di atas, di paling atas dari stacknya ini akan keluar untuk tampilan pada indeks ke topnya ini akan dikeluarkan. Lalu terdapat keluaran data yang tadi kita masukkan telah ditambah. Lalu untuk fungsi pop itu bakal mengecek dulu untuk
stack ini apakah kosong atau tidak. Seperti tadi, kalau untuk push kita bakal ngecek itu full atau tidak untuk stacknya. Kalau full dia bakal nggak bisa ngisi lagi, lalu dengan keluaran inputan stack sudah penuh. Nah, di dalam pop ini kita mengeluarkan data, kita cek dulu kosong atau enggak. Jadi kalau misalnya stack ini kosong, dia bakal mengeluarkan output stack kosong. Tapi jika tidak, ini bakal mengeluarkan output data yang ada stack yang ada di paling atas atau stack dengan indeks top. Pada indeks ke top itu dalam stack diambil, lalu di dalam topnya ini kita min atau dihapus, dipindah posisi topnya, dipindah ke data yang ada di bawahnya sebanyak 1. Nah, lalu di sini ada operasi clear untuk menghapus top stack tadi yang ada di dalam stack, dengan cara kita bakal mereturn atau mengisi nilai top itu menjadi -1 kembali seperti inisialisasi awal. Di sini ada fungsi print atau sama aja fungsi display, bisa juga. Nah, di sini untuk menampilkan data-data yang ada di dalam stack. Di sini sama aja, kita ngecek dulu apakah stack ini kosong atau tidak. Jadi kalau misalnya stacknya kosong dengan ada variabel dengan fungsi isEmpty, maka akan keluar tampilan seperti ini, stacknya kosong atau empty. Lalu jika tidak kosong, maka akan keluar tampilan seperti ini untuk output stacknya. Lalu kita menggunakan perulangan for untuk menampilkan stack apa saja yang ada di dalam tumpukan yang telah kita buat untuk variabel stack ini. Jadi dari top atau dari paling atas sampai untuk variabel i ini ke 0. Ini di min jadi ya. Langsung masuk ke mainnya. Sini ada variabel choose untuk sebagai pilihan kita. Ini sebagai menu seperti itu. Lalu untuk menu pertama, jika kita milih 1 atau menu pertama, itu bakal masuk ke fungsi push. Jika masuk ke menu 2, itu bakal masuk ke menu fungsi pop. Maksudnya kalau masuk ke menu 3 itu bakal clear, keempat itu exit. Nah, untuk pilihan menunya kita menggunakan switch case dengan variabel choose yang telah kita masukkan tadi. Ini tinggal kita masukin aja untuk fungsi-fungsi tadi, karena kita udah buat di atasnya. Untuk clear, ini kita clear lalu dikeluarkan juga, clear sukses seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Langsung kita run aja. Nah, di sini untuk tampilan awal itu karena tadi stacknya masih kosong, bakal muncul stack itu empty. Nah, kita coba push data atau kita masukin data. Misal kita masukin data 3 dengan nilai 3. Nah, pada indeks 0 data 3 telah ditambah. Ntar lagi, nah langsung masuk untuk datanya itu 3. Nah, coba kita push lagi, kita masukkan data misal 5. Nah, pada indeks ke 1 itu data 5 telah ditambah. Nah, seperti ini penggunaan stack. Jadi untuk datanya itu berada di atas dari data 3 atau data yang pertama kita masukkan. Nah, tapi kalau misalnya kita ingin mengeluarkan datanya, misalnya kita pop atau kita keluarkan, nah data 5 pada indeks ke 1 dalam stack diambil. Nah, next lagi, dia bakal mengambil atau menghapus data yang ada pada paling atas atau tumpukan paling atas. Dengan tadi kita menggunakan variabel top. Lalu untuk fungsi ketiga ini kita untuk clear sukses, maka stack akan dikosongkan atau dihapus semua seperti itu.
exit aja. Nah, itu untuk representasi atau penggunaan stack pada array. Lalu kita pindah ke representasi penggunaan stack pada linked list. Nah, di dalam linked list ini agak sedikit rumit, jadi benar-benar harus kita pahami satu persatu. Nah, di awal kita membuat struct tnode. Struct tnode ini berfungsi sebagai acuan atau tumpuan dari datanya. Nah, di dalam struct tnode ini terdapat variabel data dan juga variabel next. Next ini sebagai data yang akan diambil setelahnya. Seperti itu. Terus di sini kita inisialisasi headnya. Head ini kalau di sini tadi kita menggunakan top. Nah, di dalam linked list kita menggunakan variable head. Nah, bedanya di dalam linked list ini kita bakal menginisialisasi dulu untuk headnya, variable headnya kita nulkan atau kita kosongkan, seperti itu untuk inisialisasinya. Jadi head ini di awalnya sudah 0, seperti itu, jadi tidak ada nilainya. Nah, sama seperti tadi kita terdapat fungsi untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak. Di sini saya menggunakan tipe data integer, jadi sama saja seperti sebenarnya untuk penggunaan tipe data dari fungsinya, karena kita bakal gunanya nanti di bawah. Nah, di sini akan mengecek jika head ini sama dengan 0 atau headnya itu kosong, masih kosong, maka akan di return 1. Jika tidak atau tidak headnya ini ada datanya, maka akan di return 0 atau dikembalikan nilai 0. Sama seperti tadi di array, di dalam isempty ini, jika topnya ini min 1 atau inisialisasi awal, itu bakal di return true. Jika tidak, itu bakal di return false. Sebenarnya sama, cuma beda penggunaan aja, penggunaan tipe datanya. Lalu di sini terdapat fungsi push. Nah, dengan inputannya integer. Di sini kita menggunakan tnode dengan variabel yang baru. Nah, lalu di variabel baru ini kita masukkan tnode yang baru. Lalu untuk data baru yang data tadi kita masukkan data dari inputannya. Lalu untuk nextnya kita buat head. Jadi untuk di variabel baru tadi kita buat variabel nextnya itu kita masukkan ke head. Nah, headnya ini kita masukin dari data yang baru tadi. Jadi untuk data yang baru kita masukin itu bakal ditaruh di variabel head. Seperti itu simpelnya. Lalu untuk fungsi pop, di sini kita menggunakan variabel bantu untuk menaruh data sementara. Di sini ada inti data untuk datanya. Nah, di sini bakal mengecek dulu untuk stack ini apakah kosong atau tidak. Jadi jika isempty ini sama dengan 0 atau datanya ini enggak kosong, maka bakal akan dioperasikan yang ada di bawah ini. Jadi untuk variabel bantu tadi, untuk menaruh headnya atau data yang ada pada paling atas, kita taruh sementara di dalam variabel bantu. Lalu untuk datanya tadi, data yang ada di tnode-nya itu kita buat atau kita masukkan dari variabel bantu tadi yang bagian data. Itu kan tadi ini struct ya, struct tnode yang tadi. Jadi data yang ada di dalam variabel bantu tadi kita buat data ini, data yang dari sini kita masukkan
nilai dari variabel variabel data dari struct bantu tadi. Lalu untuk headnya kita next, lalu kita delete yang variabel bantu tadi yang untuk headnya. Sama aja seperti kita mendelete headnya, tapi headnya kita pindah dahulu ke variabel bantu seperti itu. Untuk else nya, jika datanya tidak ada data di dalam stack tadi, akan muncul data kosong. Lalu ini ada print stack, sama seperti di sini tadi untuk fungsi print. Ini kita menggunakan variabel bantu juga. Jadi di dalam print ini akan mengecek dahulu apakah stack ini kosong atau tidak. Jadi jika stack ini tidak kosong, itu ditandakan dengan fungsi isEmpty tadi sama dengan 0, maka akan terdapat perulangan. Di sini menggunakan while. Nah, selama variabel bantu tadi struct bantu tadi itu tidak kosong atau tidak sama dengan 0, maka akan keluar variabel data dari struct bantu. Nah, di endline, lalu untuk struct bantu tadi di next sampai struct bantu tadi itu bernilai 0. Nah, sini ada pengecualiannya. Jika untuk else nya, jika datanya kosong, akan keluar output data kosong. Di sini ada fungsi clear. Di sini menggunakan struct bantu dan hapus untuk membantu menyimpan sementara variabel nilai dari variabel yang di dalam head tadi. Nah, ini kita inisialisasi dulu untuk nilai bantu tadi. Untuk headnya kita taruh di bantu tadi. Lalu kita terdapat if di sini. Kita cek juga seperti tadi. Jika data di dalam stack ini tidak kosong atau ditandakan dengan isEmpty sama dengan 0, maka terdapat perulangan seperti tadi selama bantunya ini tidak sama dengan 0. Untuk hapus yang struct hapus tadi dimasukkan dari struct bantu. Lalu yang bantu tadi kan sudah ada di headnya ada di dalam struct bantu, lalu bantunya kita next seperti itu. Lalu kita delete yang ada di hapus. Jadi simpelnya, untuk data yang paling atas atau yang data di head tadi disimpan sementara di bantu, lalu headnya dihapus, lalu untuk bantunya di next seperti itu. Langsung saja ke mainnya. Di dalam mainnya ini terdapat variabel inputan dan menu. Nah, untuk variabel menu ini untuk kita memilih ingin melakukan apa, sama seperti tadi di dalam codingan yang ini terdapat variabel choose. Lalu untuk inputan sendiri itu untuk menginput pada push yang tadi ini. Nah, langsung aja kita coba ya. Nah, untuk di sini kita coba untuk memasukkan data baru atau push, karena ini stacknya masih kosong atau masih inisialisasi awal. Misal kita coba datanya itu 4. Ini data pertama itu 4, lalu kita push lagi. Ini data kedua atau dengan di indeks yang ke-1 itu 5. Nah, kita coba print dahulu. Nah, ini dia data yang pertama tadi 4 ada di bawah, sedangkan data yang kita masukkan kedua itu ada di atas dari 4. Nah, sama seperti yang penggunaan pada array tadi, kita akan mencoba fungsi pop. Nah,
Dalam fungsi pop ini dia akan menghapus data yang ada di atas atau yang kita masukkan terakhir. Yang kita masukkan terakhir tadi adalah data dengan nilai 5. Kita coba print. Nah, akan muncul nilai 4 atau nilai di bawah dari 5, seperti itu. Dan untuk fungsi clear sendiri itu untuk menghapus seluruh data yang ada. Kita coba print lagi, data kosong, karena tadi datanya sisa nilai 4 saja. Nah, sebenarnya misalnya jika ada lebih dari 2 data juga kita clear, itu bakal mengosongkan seluruh data yang ada. Kita coba aja, misalnya 4, kita hapus lagi 6. Kita coba print dulu. Nah, kita lihat ada 4 dan 6. Kita coba clear, kita print lagi. Nah, data kosong ini akan menghapus semua data yang ada dalam tumpukan atau stack. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Semoga dapat dimengerti oleh kalian semua. Jika masih ada pertanyaan tentang stack atau maupun implementasinya, dapat ditanyakan di grup masing-masing atau boleh di PC kakak-kakaknya, kakak-kakak asdosnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.